Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to English class with me, Miss Ria. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas satu materi mengenai pronoun. Pronoun dalam bahasa Indonesia adalah kata ganti. Pronoun atau kata ganti yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada 4. Yang pertama adalah subjective pronoun, yang kedua adalah objective pronoun, yang ketiga adalah possessive adjective, yang keempat adalah possessive pronoun. Supaya kalian lebih memahami, mari kita bahas satu persatu. Subjective pronoun adalah kata ganti seseorang atau sesuatu yang posisi atau letaknya pada awal kalimat. Subjective pronoun atau kata ganti sebagai subjek terdiri dari I, you, we, they, he, she, dan it. Sebagaimana yang kalian sudah tahu, I adalah saya, you adalah kamu, we adalah kita atau kami, they adalah mereka, he adalah kata ganti sebagai dia laki-laki, she adalah kata ganti untuk dia perempuan. Sedangkan it adalah kata ganti untuk benda atau binatang yang belum diketahui jenis kelaminnya. Mari kita simak contoh berikut ini terkait dengan subjective pronoun. I like playing football. Saya suka bermain sepak bola. You have a new car. Kamu mempunyai sebuah mobil baru. We study at home. Kita belajar di rumah. Kalian perhatikan posisi I, you, dan we adalah di depan. Yang kedua adalah objective pronoun. Objective pronoun adalah kata ganti sebagai objek, letaknya ada di akhir kalimat. Objective pronoun terdiri dari me, you, us, them, him, her, it. Kita lihat contoh berikut ini. Sinta calls me. Sinta menelpon saya. Umar loves her. Umar mencintainya. Don't you want to join us? Tidakkah kamu ingin bergabung dengan kita? Sinta calls me. Sinta menelpon saya. Me sebagai objek. Karena dia posisi di belakang jadi menggunakan me. Bukan I. Lalu contoh kedua, Umar loves her. Umar mencintainya. Her ini adalah kata ganti sebagai dia perempuan. Don't you want to join us? Tidakkah kamu ingin bergabung dengan kita? Us adalah kita. Kalau dalam subjective pronoun adalah we. Tetapi karena kita letaknya di belakang, maka menjadi us. Kita sudah membahas mengenai subjective pronoun dan objective pronoun. Supaya kalian lebih memahami lagi, perbedaannya ada pada letak, namun artinya sama. Seperti I, me, artinya saya. You, kamu atau kalian. We dalam subjective pronoun, us dalam objective pronoun artinya adalah kita. They dalam subjective pronoun, them dalam objective pronoun artinya mereka. He dalam subjective pronoun, him dalam objective pronoun artinya dia laki-laki. She dalam subjective pronoun, her dalam objective pronoun memiliki makna yang sama untuk menggantikan dia untuk posisi dia perempuan. It dalam objektif, dalam subjektif sama-sama it, yaitu sebagai kata ganti untuk benda atau binatang yang belum diketahui jenis kelaminnya. Jadi antara subjektif dan objektif hanya perbedaan pada letaknya, kalau subjektif di awal kalimat, kalau objektif di akhir kalimat. Yang ketiga kita akan bahas mengenai possessive adjective. Possessive adjective adalah kata ganti orang atau sesuatu yang menunjukkan kepemilikan dari sesuatu dan diikuti oleh kata benda. Ingat, diikuti oleh kata benda. Possessive adjective terdiri dari my, your,
our, their, his, her, dan its. Example, I have a bicycle. My bicycle is red. Saya memiliki sebuah sepeda. Sepeda saya berwarna merah. Kata my diikuti dengan kata bicycle. Sepeda saya, sepeda milik saya. Contoh yang kedua, Rina has a brother. Her brother is still baby. Rina mempunyai seorang saudara laki-laki. Saudara laki-lakinya masih bayi. Perhatikan, her menggantikan kata Rina. Rina dalam hal ini adalah sebagai perempuan, maka kata ganti untuk kepunyaannya adalah her. Lalu her diikuti kata bendanya adalah brother. Jadi her brother, saudara laki-lakinya. The third atau yang ketiga, Salma and Salwa are students. Their parents are teacher. Salma dan Salwa adalah siswa. Orang tua mereka adalah guru. Perhatikan, kenapa menggunakan their? Karena orangnya lebih dari satu, Salma dan Salwa. Jadi menggunakan kata ganti kepemilikannya atau possessive adjectivenya adalah their. Diikuti kata bendanya adalah parents. Menjadi their parents, orang tua mereka. Selanjutnya adalah possessive pronoun. Possessive pronoun adalah kata ganti orang yang menunjukkan kepemilikan dari sesuatu tetapi tidak diikuti oleh kata benda. Perlu ditekankan kembali, tidak diikuti oleh kata benda karena orang yang diajak bicara sudah mengetahui benda tersebut. Possessive pronoun terdiri dari mine, punyaku atau punya saya, yours, punyamu atau kepunyaanmu, ours, punya kita atau kepunyaan kita, theirs, punya mereka atau kepunyaan mereka, his, punyanya untuk dia laki-laki atau kepunyaannya, her, punyanya untuk dia perempuan. Example of possessive pronoun. Contoh dari possessive pronoun adalah the first, that pen is yours. Pulpen itu milikmu atau pulpen itu kepunyaanmu tanpa diikuti kata benda. The second, this book is not mine. Buku ini bukan kepunyaan saya. The third, the fan is ours. Kipas angin itu adalah kepunyaan kita. Well, my students, supaya kalian lebih memahami apa itu perbedaan dari possessive adjective dan possessive pronoun yang sama-sama artinya adalah kepunyaan, mari kita simak contoh berikut ini. Lihat di tabel berikut ini, ada dua tabel, contoh untuk possessive adjective dan contoh untuk possessive pronoun. Pada tabel pertama, possessive adjective, ada kalimat this is my pen. Ini adalah pulpen saya. Pada possessive pronoun, this pen is mine. Pulpen ini kepunyaan saya. Mine tidak diikuti oleh kata benda, sedangkan my diikuti kata benda pen. That is your bag. Itu adalah tasmu. Your diikuti kata benda bag. That bag is yours. Tas itu kepunyaanmu. Yours tidak diikuti oleh kata benda. Karena sudah tahu bendanya adalah bag. That is our book. Itu adalah buku kita. Our diikuti kata benda book. That book is ours. Buku itu adalah kepunyaan kita. Ours tidak diikuti oleh kata benda karena sudah tahu bendanya adalah book. Their handphone is expensive. Handphone mereka mahal. Their diikuti kata benda handphone. Possessive pronounnya, the expensive handphone is theirs. Handphone yang mahal itu adalah kepunyaan mereka. Theirs tidak diikuti oleh kata benda. His house is big. Rumahnya besar. His diikuti kata benda house. Rumahnya. Ingat, his untuk kepunyaan, kata ganti dia laki-laki. The big house is his. Rumah besar itu adalah kepunyaannya. Her picture is very beautiful. Gambarnya sangat indah. Her diikuti kata benda picture. Her untuk kata ganti kepemilikan
untuk dia perempuan. The beautiful picture is hers. Gambar yang indah itu adalah kepunyaannya. Hers tidak diikuti oleh kata benda karena tahu bendanya adalah beautiful picture. The cat is cute. Its tail is long. Kucing itu lucu atau imut. Its tail is long. Ekornya panjang. Its adalah kata ganti kepemilikan untuk cat. Catnya belum diketahui jenis kelaminnya. Maka its tail, ekornya, ekor kepunyaan kucing itu panjang. My students, itulah seputar materi pronoun atau kata ganti. Semoga kalian bisa memahaminya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.